yang telah memberi, termasuk saya, bisa bergabung di sini dalam acara workshop yang menurut saya luar biasa. Tidak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak kalau saya tidak hadir ya? Bapaknya hadir. Yang terhormat seluruh Dewan Guru SDN Mangunjaya 06. Saya dikontrak Bu Hikmah di durasinya 1 jam. Kalau lebih atau kurang bagaimana? Lebih boleh ya. Saya tuh Bu suka awal-awalnya malu-malu, tapi nanti kalau udah ngomong tuh suka lupa. Malu-malu gitu. Kayak semua ibu guru SD itu rata-rata begitu ya Bu ya. Pokoknya kalau udah berbicara gitu, aduh. Bahkan saya tuh sering dikomplain Bu di rumah, suka ke bawah gitu, suka dikomplain sama suami. Kamu itu kalau di rumah bukan guru SD ya, seperti itu, karena kadang ya gitu suka ke bawah gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini bapaknya cuma satu ya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Happy Ika Melvina. Nama lengkapnya Happy Ika Melvina, saya biasa dipanggil Bu Happy. Saya bertugas di SD Negeri Jatimulya 09 ya, dari gugus 4. Pengalaman saya Bu, sebetulnya belum apa-apa dibandingkan dengan ibu-ibu yang ada di sini sebetulnya. Ya, saya mah kemarin sore pas curhat sama Bu Hikmah, saya anak baru sama gitu, saya juga anak baru gitu kan. Ya, bagus. Oh gitu ya Bu ya? Kenapa Bu? Oh Pak Agus, kirain saya bagus gitu. Tuh kan, muncul kepedean saya, suka pede gitu Bu, suka pede. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk 1 jam ke depan ya silakan. Gak apa-apa Bu, kita juga kan kalau di kelas gitu ya Bu. Saya Pak Tikno ya. Selama 1 bulan ini kita masih belajar pola pemikiran pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, dan hari ini saya akan melanjutkan materi dari beliau. Materi yang kami pelajari untuk hari ini kita fokuskan di Merdeka Belajar itu. Bapak Ibu sekalian pasti sering mendengar kata-kata Merdeka Belajar semenjak era Mas Menteri ya Bu ya. Era Mas Menteri terkenalnya, kita memanggilnya itu Mas Menteri gitu. Merdeka Belajar itu seperti apa gitu ya. Baik, sebelum saya mulai, Bapak Ibu di sini saya ingin menanyakan pemahaman Bapak Ibu di sini tentang Merdeka Belajar itu seperti apa ya? Mungkin bisa ada yang membantu saya gitu. Jadi supaya nanti kita tidak miskonsepsi gitu. Jadi supaya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan hari ini kita ada chemistry gitu. Siapa ya Bu? Silakan Ibu Fitri. Ibu Fitri, kok nggak nyampe ya Bu? Ibu Fitri, Merdeka Belajar, silakan Bu. Merdeka. Bismillah. Nggak nyampe ya berarti. Nggak apa-apa suara. Kalau menurut saya, menurut pribadi yang Merdeka Belajar itu berarti anak atau guru, murid atau guru itu bebas mengeksplorasi kegiatan pada hari tersebut. Bukan hanya terkait dengan tema, tapi guru juga bisa mengembangkan tema tersebut, mencakup dari tema di dalam kelas maupun di luar kelas, digabung menjadi satu, membuat suatu kegiatan yang menarik untuk anak. Anak dibebaskan untuk bereksplorasi atau berpikir sesuai dengan pemikirannya dia tentang kegiatan di hari itu. Baik, dari kelompok sini sekarang, Bu Hikmah ini sudah ada nama kelompoknya, nggak apa-apa ya? Langsung. Biasa ngelama-ngelamain waktu Bu. Dari kelompok sini Bu, Merdeka Belajar. Ya Bu, silakan Bu. Biar dia ngomong ya sih. Merdeka Belajar. Ya silakan Bu. Bu Asih namanya dia. Bu Asih ya.
siap. Mau buka Google dulu. Buka lagi bebas ya Bu ya. Silakan ya, kan Merdeka merdeka. Belajar ya, Merdeka Belajar menurut saya pribadi nggak beda jauh dengan Bu Fitri, cuman di sini anak itu diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi intinya ada konsep itu adalah kita mengacu pada kurikulum yang satu. Kedua itu menurut situasi. Kalau menurut kita ya situasi sekarang bagaimana, karena kita itu sekarang situasi lagi pandemi ya, kita daring. Ya mudah-mudahan insya Allah nanti bulan Januari kita tatap muka lagi, ya anak kita bawa ke sana lagi gitu. Bukan ke Bogor, Bukan, kita bawa ke kelas lagi. Terima kasih Bu. Asik. Tepuk tangan. Nah. Dari kelompok sini. Ini Mas Haji. Mas Haji. Mas Haji. Belum. Oke, baik, saya simpan dulu ya. Ibu bisa bantu saya? Baru nafas, tadi nggak nafas ya Pak. Oh, nggak usah pakai mic ya Ibu. Silakan Merdeka Belajar. Kalau menurut saya Merdeka Belajar itu waktunya bebas Bu, nggak bisa ditentukan. Mungkin ada yang ngirim tugasnya pagi, siang, ada yang mungkin tengah malam baru ngirim tugas. Jadi merdeka deh dia. Merdeka untuk merdeka. Aja Bu. Bu Iqbal, kayaknya saya udah nggak perlu lagi, udah aja. Kita makan bakso. Baik, tadi menurut Fitri Merdeka Belajar gitu. Baik Ibu, saya punya ada tampilan video. Bisa kita saksikan. Ini sayangnya transisinya tadi nggak bisa nyambung ya Bu. Apa cita-cita kalian ya? Ayo, kita akan lihat ini Bu. Aduh, ada Bu Guru. Harus sama-sama merdeka, tetapi jangan sampai salah dalam artikan Merdeka Belajar, jangan sampai salah menjadi merdeka ngajar. Hati-hati Bu, beda tipis sekali itu antara Merdeka Belajar dan merdeka ngajar gitu ya. Karena saya kebetulan sering berdiskusi dengan beberapa rekan-rekan ya. Berdiskusinya di sini saya mempertanyakan sih, saya lebih sering menanyakan sejauh mana pemahaman rekan-rekan mengenai Merdeka Belajar, sejauh mana mereka melakukan prinsip Merdeka Belajar, tetapi kok ujung-ujungnya ya jadinya Merdeka Ngajar. Nah itu hati-hati ya Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu, Merdeka Belajar. Baik.
Yang pertama konsep belajar ya. Kalau tadi di video konsep belajar itu ternyata tidak hanya kita mencari pengetahuan, tidak hanya kita mencari nilai, tidak hanya kita mencari reward ya. Jadi belajar itu sebetulnya ketika terjadi suatu kegiatan tukar-menukar informasi di mana hasilnya nanti ada perubahan tingkah laku ya. Jadi tidak hanya menerima informasi saja, tetapi selanjutnya ada perubahan tingkah laku atau di mana baik itu guru ataupun siswa memang betul-betul mengaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi ketika kita guru ataupun siswa mampu mengaplikasikan apa yang kita pelajari atau anggap kita diskusikan ya, selanjutnya ada perubahan tingkah laku, maka sudah dikatakan belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti contoh misalnya kalau materi penutup kulit hewan itu ada di kelas berapa ya Bu ya? Penutup ada ya materi itu ya tentang itu ya. Apa sih namanya jenis-jenis itu loh kelas 5 ya, itu penggolongan hewan berdasarkan kulitnya ya, penutup tubuhnya ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi pernah ada satu kasus Ya, bisa dibilang hal lainnya ya. Jadi dia ini harus sering kita beri soal lagi, kita bimbing pelan-pelan. Biasanya anak seperti ini Bu, kalau misalnya kita ajarkan pelan-pelan dan misalnya khusus nih, misalnya ada 3 anak yang seperti itu, kita panggil ya sendiri. Ini coba kita kerjakan, kasih soal lagi dengan pendekatan persuasif mereka lebih cepat pahamnya. pendekatan Begitu. persuasif ya. Ya. Oke. Dan sebetulnya saya itu banyak belajar dari para senior itu ya. Oke Bu, kembali lagi ke laptop. Tujuan belajar menurut konsep belajar KHD. Tujuan belajar itu apa sih? Kalau tadi kan konsep belajar yang pertama tujuan belajarnya itu ada perubahan tingkah laku ya Bu ya. Nah kalau menurut KHD manusia merdeka merupakan tujuan belajarnya atau tujuan pendidikannya itu adalah manusia merdeka, baik secara fisik, mental atau kerohanian. Nah, tadi kasus yang saya contohkan cuma gara-gara masalah penutup kulit ikan sisik. Itu si anak sampai malam nggak bisa tidur. Ya, orang mama tadi perasaan gak ada sisiknya ikan yang aku makan. Ya ada kepikiran, iya kan? Perasaan tadi pas aku beli sama mama gak ada sisiknya. Nah, seperti itu. Terus Bu, mental nih, ini yang ini contoh yang ada pada anak saya, betul-betul terjadi Bu ya. Anak saya itu kelas 5 sekarang. Sampai sekarang menulisnya Bu masih huruf kapital. Ngeselin nggak Bu? Ngeselin nggak? Gak mau Bu. Kalau misalnya Dek, tulisnya yang bener dong huruf A-nya. Dek kamu tulisnya huruf kapital semua. Gak mau Bu. Padahal saya di kelas huruf kapital anak-anak digunakan paling depan ya. Seperti itu. Kalau huruf paling depannya nggak kapital, benerin dibuletin pakai pulpen merah. Ya, gitu. Saya di kelas seperti itu. Tapi anak saya sendiri di rumah Bu menulisnya pakai huruf kapital semua. Sampai sekarang Bu kelas 5 gitu. Iya Bu, itu kan saya tuh sampai saya tuh kadang suka kok saya nggak jadi kayak orang pengantin ya ketika saya berbicara atau saya punya kesempatan gitu ngajarin orang ini ke teman-teman, tapi anak saya sendiri kok saya nggak bisa mengubahnya gitu kan. Nah itu sampai betul sampai pernah suatu hari di kelas berapa ya, kelas 2 di kelas 2 itu dia UTS kok pulang cepet, kebetulan sekolahnya yang dekat dengan sekolah saya. Dia pulang itu dia udah selesai, sudah bunda, dia hanya seperti itu. Wah keren. Sampai di rumah badannya panas Bu. Saya pikir ini anak pasti jajan, gitu kan biasanya kan, pasti jajan. Nah terus dia malam izin lah ke gurunya, Bu guru, anak saya besok izin ya soalnya badannya panas. Ternyata Bu gurunya menjawab seperti ini Bu. Oh jadi tadi Sambi namanya. Jadi tadi Sambi pulang
karena badannya panas atau marah karena disuruh itu. Kalau seperti itu, ibu bagaimana selanjutnya? Ya mau bebas itu enggak apa. Kalau dia panas terus, Sebagai ibunya, sebagai gurunya. Oh, sebagai ibunya dulu deh, sebagai ibunya dulu. Sebagai ibunya gimana bu? Kita kan ibunya dulu di sini nih. Sebagai ibunya gimana bu? dia masih kelas 2 ya. Kelas 2 waktu itu. Dengan bisa diberikan waktu juga nanti dia nggak dikurangi lagi. Sekarang kelas 5 masih belum berubah. Apa bu, anak saya dari SD begitu semua, udah SMA bagus-bagus udah saya. Ibu Tapi kita kasih tahu, tetap dikasih tahu. Nanti salah terus dia. Oh, oke. Ada yang lainnya bu, sebagai ibunya tuh bu. Kalau kayak gitu gimana? Gimana ya? Oh gitu. Nah, kalau dia mau emang galak sama anak. Yang bijaksana nggak pernah saya Kalau saya waktu itu saya langsung ketemu dengan guru anak saya. Ya, saya temuin. Ya, saya ceritakan apa adanya. Memang anak saya ini di situ seperti itu. Kelemahannya memang dia tidak bisa menulis dengan benar, ya kan? Menulis dengan benar. Tapi di situ saya tetap mempromosikan anak saya, ya kan? Bu, tahu gak bu? Waktu saya pulang kampung kemarin, enggak saya orang kampung bu. Pulang kampung kemarin saya kan naik kereta. Keretanya itu mahir. Anak yang saya yang mahir itu saya tuh yang seorang dewasa. Sholatnya ntar aja sekalian bisa kalau pas sudah di rumah. Itu anak saya enggak. Dia tetap sholat. Dia benar aku mau ke toilet kereta. Dia sholat sambil duduk. Dan itu kebetulan saya rekam. Jadi saya secara saya gini. Guru. Enggak apa saya kasarnya bahasanya saya gitu. Saya enggak pada guru anak saya tuh tulisannya seperti itu enggak apa-apa tapi ibu anak saya tuh kayak hidup. Saya tuh seperti itu. Jadi dengan harapan besok-besok lagi ketika ada siswa yang mungkin kasusnya berbeda gitu kan, jangan sampai ya itu mental itu tadi ya, jangan sampai panas bu anak saya. Tapi yang memang ditunggu sampai kelas 5 ngeselin bu kapital semua. Tapi ada keistimewaan yang lain. Betul ya. Ya silakan. Tadi kembalikan anak yang tidak ada anak bodoh tadi. Tidak ada. Betul. Tidak ada siswa yang bodoh, adanya siswa yang mendapatkan guru tidak pintar. Bukan tidak pintar, tidak cerdas. Oh, iya bu. Bedanya apa bu? Pintar dan Kalau cerdas. cerdas itu nggak berarti dia harus pintar, tapi dia bisa mengolah sesuatu menjadi hal yang baik. Oh, itu cerdas. Cerdas. Kalau pintar? Kalau pintar bisa aja dia jago matematika. Oh, gitu. Bu. Jago ini ya. Yang namanya Bu. Oh, Yang itu. ya. Pertama, Oke, ini oke. dari tadi sampai sekarang ya. Untuk peserta didik itu belajar kalau imut dan nyaman. Betul. Yang kedua, setiap anak itu punya potensi masing-masing. Syaratnya ada lebih menonjol dalam kecerdasan otak kiri dalam bidang eksakta. Belum tentu dia cerdas di otak kanan kesenian. Jadi kita tidak bisa menekan anak itu harus begini gitu. Yang penting dikembangkan dengan potensinya. Seperti itu aja. Seperti itu. Merdeka belajar ya Pak ya. Tangan dong. Jadi putar-putar ke sana juga. Muter-muternya kembalinya ke situ. Merdeka belajar ini semua. Konsep merdeka belajar sudah kita pahami sebetulnya ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Kemerdekaan pribadi dibatasi oleh tertib damai kehidupan bersama dan ini mendukung Baru tujuan ini ya? belajar tadi itu udah sampai mana? Baru. Enggak udah lama. Pakai logi pendidik. Ada logi pendidik ya tadi sudah sampai tujuan belajar. Kenal ya tadi ya. Oke. Nah, dia terampil mampu membuatnya gitu loh, bagus hasilnya. Ibu, Ya. Bapak itu memahami sebuah teori, mampu mendefinisikan sebuah teori. Itu Kalau pengetahuan. pengetahuan, kalau keterampilan itu lebih kepada praktek atau anak mampu mengaplikasikan dari teorinya. Misal praktek ke depan, misalnya praktek. Oke, baik. Ya, siap. Ini tepuk tangan lagi dong untuk kelas ini. Baik. Masalah pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan itu pada konsep merdeka belajar itu dibagi dua lagi, Bu. Ada soft skill dan hard skill. Soft skill itu ketika si siswa atau anak-anak berani mengkomunikasikan, bertanggung jawab, bekerja sama, berkolaborasi
konsentrasi, jujur, disiplin, itu juga termasuk dalam keterampilan yang soft skill. Nah, kalau hard skill itu yang termasuk seperti yang tadi Bapak Ibu ungkapkan, adalah produknya. Jadi ya, kita kan selama ini keterampilan itu nggak jauh-jauh dari apa Bu? Produk gitu ya kan. Oke, lanjut ya Bu. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah tuntunan. Jadi tujuan belajar menurut Ki Hajar Dewantara difokuskan kepada soft skill, keterampilan, tapi yang mana Bu? Yang soft skillnya, ya soft skillnya, karena di situ nanti akan muncul karakternya, ya kan? Oke, berdasarkan pengertian tersebut tersirat bahwa hasil perkembangan peserta didik terletak di luar kehendak pendidik. Ya, jadi